Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita masih belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Mufid di kelas 4. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kita masih pada bab 1 tentang mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman, di mana sebelumnya kita membahas tentang subtema membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Nah sekarang subtema berikut yang sekarang akan kita bahas adalah tentang memahami pesan pokok Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Namun sebelumnya marilah anak-anak kita bersama-sama membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak nanti ikuti seperti apa yang Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Nah, Bapak akan membacakan arti daripada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi kita baca. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, maksud daripada arti ayat 13 surat Al-Hujurat tersebut adalah Allah telah menciptakan manusia itu yaitu laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Seperti kita tahu manusia pertama laki-laki itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah menciptakan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Kemudian Allah menikahkan keduanya. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa lahirlah banyak manusia tersebar di seluruh dunia. Berbagai macam bangsa dan suku yang tersebar yang ada di dunia ini. Ya, khususnya umpama di Indonesia ini banyak sekali ya suku-sukunya. Bangsanya juga ada yang tinggal di Indonesia. Ada yang dari Amerika tinggal di Indonesia, ada yang dari Eropa tinggal di Indonesia, ada yang dari Cina tinggal di Indonesia, ya. Kemudian suku asli penduduk Indonesia juga banyak, dari mulai Aceh, kemudian Minang, kemudian ada apa lagi Batak, ya, Palembang, kemudian di Jawa di sini ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Kemudian ada di Sulawesi suku Bugis, suku Buton, ya. Kemudian di Papua juga ada suku Asmat. Banyak sekali, ya. Ratusan bahkan ribuan suku yang ada di Indonesia ini, ya.
Kemudian apakah kita ini saling bermusuhan satu sama lain? Tidak, ya. Untuk apa? Supaya kita saling mengenal satu sama lain. Kita mengenal orang Sumatera, kita mengenal orang Kalimantan, kita mengenal orang Sulawesi, ya. Kita mengenal orang Eropa, kita mengenal orang Amerika dan sebagainya. Kalau kita saling mengenal enak, ya. Jangan saling bermusuhan, jangan saling memoyok satu sama lain, saling membenci, apalagi saling bermusuhan. Itu tidak boleh. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, dari berbagai macam bangsa dan berbagai macam suku, ya, tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah itu kecuali kalau dia itu bertakwa, ya. Mau itu orang Jawa, mau itu orang Sunda, orang Amerika, orang manapun, ya. Kalau dia tidak bertakwa maka tidak mulia di sisi Allah. Yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa yaitu menjalankan segala perintah Allah seperti apa? Salat, itu perintah Allah tuh. Puasa, kemudian zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua, membantu orang, menyayangi anak yatim. Nah, itu adalah perintah-perintah Allah, ya, jangan ditinggalkan. Kemudian menjauhi larangannya. Apa larangan-larangan Allah? Saling membenci, menghina orang, mengolok-olok orang, berbuat jahat seperti membunuh, mencuri, membegal dan sebagainya. Itu harus dijauhi larangan-larangan Allah. Nah, ketika kita mampu untuk menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah tahu siapa yang benar-benar takwa, siapa yang takwanya itu pura-pura. Allah tahu, Maha tahu. Jadi berbuatlah semestinya secara ikhlas, jangan pura-pura. Nah, ini ada asbabun nuzul tentang diturunkannya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa surat Al-Hujurat ayat 13 ini turun? Pada saat itu Rasulullah beserta para sahabatnya dari Madinah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Kemudian setelah itu Bilal bin Rabah yang dari Habasyah, Afrika yang berkulit hitam, itu naik ke atas Ka'bah. Kemudian menyerukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget ada suara adzan. Setelah dilihat, ya, loh, kok budak kitab ini yang adzan di atas Ka'bah, sambil mengejek dengan mengatakan, apakah Rasulullah tidak menemukan orang lain selain burung gagak ini? Masya Allah, ya. Sahabat Bilal bin Rabah dikatakan burung gagak. Karena hitam dikatakan burung gagak, ya, itu penghinaan. Kemudian ada sahabat lain yang menimpali daripada orang yang menghina tersebut. Jika Allah membenci sahabat Bilal bin Rabah, tentu Rasulullah akan menggantinya sahabat bin Rabah dengan sahabat lain. Ya, namun Rasulullah tidak. Lalu turunlah ayat 13 surat Al-Hujurat ini, menandakan bahwa Islam mengajarkan strata di dunia ini sama. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat, ya. Walaupun dia berkulit putih, berkulit hitam, sama saja, tidak ada strata, ya, tidak ada perbedaan, ya. Justru kata Allah, mereka yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kita memasuki pesan pokok daripada Al-Quran surat Al-Hujurat yang kita tadi baca, baik Al-Qurannya ataupun artinya. Yang pertama, nah ini harus diingat-ingat ya anak-anak, ya. Pertama, pesan pokoknya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbentuk laki-laki dan perempuan. Tuh. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Allah itu menciptakan itu tidak satu suku, tidak satu bangsa, tapi berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, supaya manusia saling mengenal satu sama lain, ya. Dengan perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis kelamin, itu saling mengenal satu sama lain, bukan saling bermusuhan, bukan. Kemudian yang keempat, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama.
Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kemudian yang kelima adalah Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Ya, Islam tidak mengenal itu ada status sosial. Oh, ini sosialnya lebih tinggi, dia itu pejabat presiden, dia itu menteri, dia itu wali kota, dia itu gubernur. Tidak, sama aja. Kalau dia itu tidak bertakwa kepada Allah, di hadapan Allah tidak mulia, rendah di hadapan Allah. Walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang biasa-biasa saja, tapi kalau kita bertakwa maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pesan pokok yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Mohon anak-anak untuk pahami ini ya, ingat-ingat. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita terapkan mengenai surat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita itu berteman dengan semua orang, dengan siapa saja. Jangan membedakan, oh dia mah agamanya bukan Islam, karena kita Islam ada orang yang bukan Islam kemudian kita nggak mau berteman. Jangan. Berteman sama siapa saja, mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia Kristen, mau dia Katolik, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Konghucu, kita berteman ya. Kemudian tidak membedakan ras ya, tidak membedakan suku, tidak membedakan budaya ya. Nah, itu kita berteman itu jangan pilih-pilih ya. Mau dia dari Jawa, mau dia dari Sunda, mau dia dari Sumatera, mau dia budayanya apa ya. Kita berteman. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak memandang seseorang dari status sosial seperti jabatan atau kekayaan. Kadang-kadang kita tidak mau berteman dengan orang miskin. Mentang-mentang dia miskin, nggak punya uang, kita tidak mau berteman dengan mereka. Jangan, ya. Justru mereka yang miskin kita bantu, kita tolong, ya, supaya dia bahagia. Ya, karena kita temani, ya. Semakin banyak teman, semakin kita senang, semakin kita bahagia. Kemudian yang ketiga, selalulah berusaha berbuat kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anakku sekalian, pesan pokok dan penerapan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.